Dilarang ikut mudik. Ternyata suamiku sudah memiliki istri lagi di kampungnya. Langit sore di Jakarta mulai berwarna jingga saat Vina menutup laptopnya. Hari itu begitu melelahkan, seperti hari-hari sebelumnya. Sebagai seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta, Vina terbiasa dengan jadwal kerja yang padat. Tapi ia tak keberatan. Ia menikmati pekerjaannya, dan lebih dari itu, ia merasa bangga karena bisa menjadi wanita mandiri. Namun, begitu ia melangkah keluar dari ruang kerjanya dan menyusuri lorong menuju lift, pikirannya kembali dipenuhi oleh satu sosok, Faris, suaminya. Sudah 5 tahun mereka menikah. Dari luar, kehidupan rumah tangga mereka tampak baik-baik saja. Mereka tinggal di sebuah rumah yang cukup mewah di kawasan perumahan elit. Mobil mereka 2. Salah satunya sering dipakai Faris untuk urusan bisnisnya. Namun, di balik semua itu, hanya Vina yang tahu bahwa dirinya sendirian dalam menjalankan rumah tangga ini. Vina dan Faris bertemu pertama kali di sebuah seminar bisnis. Faris yang saat itu berpenampilan rapi dan penuh percaya diri langsung menarik perhatian Vina. Dengan tutur kata yang santun dan penuh ambisi, Faris tampak seperti pria yang memiliki masa depan cerah. Setelah beberapa bulan berkenalan, mereka menikah. Saat itu, Vina benar-benar percaya bahwa Faris adalah pasangan yang tepat untuknya. Cinta, harapan, dan impian membangun keluarga bahagia membuatnya yakin bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Di awal pernikahan, semuanya berjalan baik. Meskipun Faris belum memiliki pekerjaan tetap, ia selalu berbicara tentang rencana-rencana besar. "Percaya sama aku, sayang. Aku pasti bisa sukses. Aku cuma butuh sedikit waktu dan modal," ucapnya suatu malam, ketika mereka sedang makan malam berdua. Vina percaya. Ia selalu percaya. Maka, ketika Faris meminta modal untuk bisnis, ia memberikannya. Berulang kali. Namun, seiring berjalannya waktu, bisnis yang dijanjikan Faris tidak pernah benar-benar terlihat hasilnya. Setiap pagi, Vina bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Kadang-kadang ia berharap Faris akan bangun dan membantunya, atau setidaknya berangkat bekerja seperti suami-suami lain. Tapi kenyataannya, Faris lebih sering bangun siang dengan alasan begadang, mengerjakan proyek bisnisnya. Saat Vina pulang dari kantor, ia seringkali menemukan Faris masih di rumah, menonton TV atau bermain game di ponselnya. Jika ia bertanya soal pekerjaannya, Faris selalu punya alasan. "Aku lagi nunggu kabar dari investor," atau "Aku udah hampir deal sama klien besar, cuma perlu sedikit tambahan dana." Dan Vina, karena cintanya, selalu mengalah. Ia membayar semua tagihan rumah, cicilan mobil, bahkan uang untuk bisnis Faris. Ia menutup telinga dari komentar teman-temannya yang mulai bertanya-tanya, "Suamimu kerja apa sih, Vin?" Vina hanya tersenyum dan menjawab, "Dia sedang membangun bisnisnya." Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai lelah. Tahun itu adalah tahun ke-7 Vina tidak pulang kampung saat Lebaran. Setiap kali mendekati Idul Fitri, hatinya terasa sedih. Keluarganya di Bandung sering bertanya kapan ia akan pulang, tapi selalu saja ada alasan yang dibuat Faris. "Sayang, aku nggak bisa ninggalin bisnis sekarang," ujar Faris suatu malam ketika Vina kembali mengungkit soal mudik. Vina menatap suaminya dengan kecewa. "Setiap tahun aku selalu nggak pulang. Aku kangen, Mas." "Aku ngerti, tapi tahun ini masih belum bisa. Lagian, kalau kita ke sana, pasti banyak yang nanya soal bisnis. Aku nggak mau ditanya-tanya soal kerjaan." Alasan yang sama. Selalu. Vina hanya bisa menghela napas dan menerima kenyataan bahwa tahun ini, lagi-lagi, ia tidak bisa berkumpul dengan keluarganya saat Lebaran. Yang tidak ia ketahui, alasan sebenarnya bukanlah bisnis. Faris memiliki rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat.
Sebuah rahasia yang kelak akan mengubah hidup Vina selamanya. Hari-hari setelah Vina menerima keputusan untuk tidak mudik terasa berjalan seperti biasa. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Namun, entah mengapa, kali ini ada perasaan aneh yang terus mengganggunya. Setiap kali ia menatap Faris, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suaminya itu tampak lebih sering sibuk dengan ponselnya. Kadang, saat ia sedang duduk di sampingnya di sofa, Faris buru-buru menggeser layar atau meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Awalnya, Vina mengabaikannya. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Faris sedang sibuk mengurus bisnisnya. Namun, semakin hari, sikap Faris semakin mencurigakan. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam bersama, Vina memperhatikan sesuatu yang baru dari Faris. Biasanya, suaminya itu akan menghabiskan waktu berjam-jam di rumah, tapi belakangan ini ia sering keluar dengan alasan bertemu rekan bisnis. "Mas, kenapa belakangan sering pulang malam?" tanya Vina hati-hati sambil menyendokkan makanan ke piringnya. Faris, yang sedang menggulir layar ponselnya, mendongak sebentar. "Ya, biasa, Vin. Aku lagi banyak urusan bisnis." Vina menelan ludah. Jawaban itu terlalu umum, terlalu mengambang. "Bisnis yang mana?" lanjutnya. Faris meletakkan sendoknya dengan sedikit kasar di piring. "Kamu kok nanya terus, sih? Aku ini kerja buat kita juga, buat masa depan kita." Vina terdiam. Ia tidak ingin memperpanjang masalah, tapi ada sesuatu dalam nada suara Faris yang membuat hatinya semakin was-was. Malam itu, ketika Faris sudah tertidur, Vina bangun pelan-pelan dari ranjangnya. Ia meraih ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Namun, ponsel itu terkunci dengan pola baru. Hati Vina mencelos. Faris tidak pernah mengubah pola kunci ponselnya sebelumnya. Mengapa sekarang? Perasaan was-was itu semakin besar. Ada sesuatu yang disembunyikan Faris, dan Vina harus mencari tahu. Beberapa hari kemudian, kecurigaan Vina semakin bertambah. Pagi itu, ia sedang sibuk di dapur menyiapkan sarapan ketika ponsel Faris berdering di meja makan. Faris sendiri masih berada di kamar mandi, jadi Vina spontan melirik layar ponsel itu. Sebuah nama asing muncul di layar. "Sayang." Dada Vina berdegup kencang. Jari-jarinya gemetar ketika ia meraih ponsel itu. Ia ingin mengangkatnya, ingin tahu siapa yang berada di ujung telepon. Tetapi sebelum sempat melakukan apapun, panggilan itu berakhir. Napasnya memburu. Ia tidak salah lihat, bukan? Ketika Faris keluar dari kamar mandi, Vina masih berdiri di dekat meja makan dengan ponsel suaminya di tangannya. "Mas, ini tadi ada yang telepon," katanya, mencoba menenangkan detak jantungnya sendiri. Faris menatapnya sekilas sebelum buru-buru mengambil ponselnya dari tangan Vina. "Oh, itu partner bisnis." "Partner bisnis? Dengan nama kontak, sayang?" Vina menggigit bibirnya. Ia tidak ingin langsung menuduh, tetapi sesuatu dalam cara Faris merespons membuatnya semakin curiga. Sejak hari itu, Vina mulai memperhatikan Faris dengan lebih cermat. Beberapa hari kemudian, ketika Faris sedang mandi, Vina kembali melihat ponsel suaminya tergeletak di meja. Kali ini, tanpa berpikir panjang, ia mencoba membuka kunci layar. Ternyata, Faris lupa menguncinya. Dengan tangan gemetar, Vina membuka aplikasi pesan. Matanya langsung tertuju pada satu nama di daftar percakapan. "Ayu sayang hati merah 2. Dengan jantung berdebar, ia mengetuk obrolan itu. Sejumlah pesan muncul di layar. "Ayu, Mas, kapan pulang lagi? Aku dan si kecil kangen." "Faris, sabar ya, sayang. Aku nggak bisa sering-sering pulang. Nanti dia curiga." "Ayu, aku takut Mas Vina tahu. Gimana kalau dia tahu kita udah nikah?" "Faris,
Tenang, dia nggak akan tahu. Dia percaya penuh sama aku. Vina merasa kepalanya berputar. Tubuhnya gemetar hebat. Dia membaca ulang pesan itu berulang kali, berharap matanya salah melihat. Tetapi tidak. Itu jelas-jelas bukti bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain. Dan lebih dari itu, mereka sudah punya anak. Vina terduduk di kursi makan, menatap kosong ke layar ponsel Faris. Jarinya dingin, tubuhnya gemetar. Ini bukan mimpi, bukan hayalannya. Faris benar-benar memiliki istri lain di kampungnya. Dan lebih parahnya lagi, ia masih bertahan dalam pernikahan ini hanya demi hartanya. Hati Vina terasa seperti diremukkan ribuan keping. Selama ini, ia yang bekerja keras. Ia yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga. Ia yang mengorbankan segalanya. Dan Faris? Faris hanya memanfaatkannya. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Dada Vina sesak, seperti ada sesuatu yang menghimpit kuat-kuat. Sejak awal, ia percaya pada cinta Faris. Ia percaya bahwa suaminya hanya butuh waktu untuk sukses. Tapi ternyata, semua itu dusta. Saat suara pintu kamar mandi terbuka, Vina buru-buru meletakkan ponsel Faris kembali ke meja. Ia mengusap air matanya dan menarik napas panjang. Faris keluar dengan handuk melilit di pinggangnya, lalu melirik Vina sekilas. "Kenapa, Vin? Mukamu pucat." Vina mencoba tersenyum, meski hatinya hancur berantakan. "Gak apa-apa, Mas." Tidak, ia tidak akan membiarkan Faris tahu bahwa ia sudah mengetahuinya. Karena mulai saat ini, ia akan merencanakan sesuatu. Faris dan istri barunya tidak akan bisa terus hidup dengan memanfaatkan dirinya. Mereka harus merasakan pembalasan. Dan Vina akan memastikan itu terjadi. Sejak hari itu, dunia Vina tidak lagi sama. Setiap kali ia menatap wajah Faris, yang dulu begitu ia cintai, yang dulu ia percayai dengan sepenuh hati, kini hanya terasa penuh kepalsuan. Tapi Vina bukan perempuan yang gegabah. Ia tidak ingin membuat keributan tanpa perhitungan yang matang. Maka, ia memutuskan untuk menyimpan semua rasa sakit itu dalam diam. Malam itu, setelah mengetahui perselingkuhan Faris, Vina berusaha bertindak seperti biasa. Ia tetap menyiapkan makan malam, tetap menanyakan apakah Faris lelah setelah bekerja, tetap berpura-pura menjadi istri yang perhatian. Tapi, ada satu hal yang berbeda. Vina tidak lagi berbicara dari hati. Semua kata-katanya kini hanya sekadar basa-basi. Sementara itu, Faris masih bersikap seolah-olah tidak ada yang berubah. Ia masih sibuk dengan ponselnya, masih sering keluar malam, masih pulang dengan ekspresi puas seperti seseorang yang memiliki dua kehidupan yang sempurna. Vina ingin sekali bertanya langsung, ingin meluapkan amarahnya, ingin menuntut jawaban. Tapi ia tahu, jika ia menyerang sekarang tanpa bukti yang lebih kuat, Faris bisa saja memutarbalikkan fakta. Ia butuh waktu. Ia butuh strategi. Mencari bukti lebih jauh. Hari berikutnya, Vina mulai mengamati setiap gerak-gerik Faris dengan lebih cermat. Ia menyadari sesuatu. Setiap kali suaminya menerima telepon, ia akan mencari tempat yang lebih sepi untuk berbicara. Kadang ke kamar, kadang ke balkon, bahkan pernah sekali ke kamar mandi dengan suara yang sengaja dipelankan. Vina tahu ia harus bertindak lebih jauh. Maka, ia mulai mencari cara untuk mengakses ponsel Faris. Pada suatu malam, saat Faris tertidur lelap setelah pulang larut, Vina duduk di sisi tempat tidur dengan hati berdebar. Ia mencoba membuka ponsel suaminya, tetapi terkunci dengan pola yang rumit. Dengan tangan gemetar, ia mencoba berbagai kombinasi yang mungkin digunakan Faris. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya ia ingat sesuatu, tanggal lahir Faris dan angka favoritnya. Dan benar, layar ponsel itu terbuka. Vina langsung membuka galeri dan pesan. Di dalam galeri,
ia menemukan banyak foto-foto yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Faris bersama seorang wanita di berbagai tempat yang asing. Ada foto mereka makan bersama, ada foto mereka di depan rumah yang tak Vina kenali, ada foto Faris menggendong seorang anak kecil. Jantung Vina mencelos. Ia pun membuka percakapan dengan wanita bernama Ayu itu. Di sana, ada puluhan pesan mesra yang membuat hatinya semakin remuk. Ayu, Mas, kapan bisa pulang lagi? Faris, sebentar lagi, sayang. Aku masih harus pura-pura sibuk di sini. Kalau aku sering pergi, dia bisa curiga. Ayu, aku rindu. Anak kita juga selalu tanya kapan papanya pulang. Faris, sabar ya, sayang. Aku harus main aman. Lagi pula, aku belum bisa lepas dari dia. Uangnya masih berguna buat kita. Vina menggigit bibirnya kuat-kuat. Matanya terasa panas, tapi ia tidak ingin menangis. Tidak sekarang. Ia sudah cukup menderita. Sudah cukup bersabar. Malam itu, ia menyimpan semua foto dan pesan itu ke dalam ponselnya sendiri. Ia akan menjadikannya bukti. Karena setelah ini, ia akan membalas semuanya. Sejak malam itu, Vina semakin sulit untuk tidur nyenyak. Ia berusaha menjalani hari seperti biasa, tapi perasaannya terus bergolak. Setiap kali melihat Faris berlagak seolah-olah semuanya baik-baik saja, ia semakin muak. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian membuat semuanya semakin jelas. Pagi itu, Vina sedang merapikan lemari pakaian saat ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana, sebuah tiket pesawat. Ia membaliknya dan membaca detailnya dengan saksama. Nama penumpang, Faris Wijaya. Tujuan, Semarang. Tanggal keberangkatan, 3 hari lagi. Hati Vina mencelos. Jadi ini alasannya Faris melarangnya ikut mudik? Karena ia akan pergi sendiri menemui wanita itu? Tangan Vina mengepal. Ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Dengan napas berat, ia menyimpan tiket itu ke dalam sakunya. Ia akan menunggu saat yang tepat untuk menghadapinya. Malam harinya, saat Faris sedang mandi, Vina berjalan ke dalam kamar dan membuka lemari tempat ia menemukan tiket tadi. Kali ini, ia lebih teliti memeriksa. Dan benar saja, di dalam laci, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah buku rekening atas nama Faris. Tangan Vina bergetar saat membukanya. Ada transaksi besar yang baru-baru ini dilakukan. Sejumlah uang dalam jumlah besar ditransfer ke rekening yang berbeda. Dan nama pemilik rekening itu bukanlah keluarganya. Vina menarik napas panjang. Ini sudah lebih dari cukup. Suaminya bukan hanya berkhianat, tetapi juga telah menggunakan uangnya untuk kehidupan barunya dengan wanita lain. Hari itu, Vina memutuskan, ia tidak akan tinggal diam. Ia akan memastikan Faris mendapatkan balasan yang setimpal. Dan yang paling penting, ia tidak akan lagi menjadi korban. Setelah semua bukti ada di tangannya, Vina tidak langsung mengambil tindakan. Ia tahu, jika ia bertindak gegabah, Faris mungkin akan mencari celah untuk mengelak atau bahkan menyalahkan dirinya. Ia butuh waktu, strategi, dan eksekusi yang sempurna agar Faris tidak bisa lari dari akibat perbuatannya. Selama beberapa hari ke depan, Vina menjalani hari seperti biasa. Ia tetap melayani Faris layaknya istri yang baik, tetap memasak untuknya, tetap menyiapkan pakaiannya. Tapi, di balik semua itu, pikirannya terus menyusun rencana. Setiap malam setelah Faris tertidur, Vina memeriksa rekening banknya sendiri. Selama ini, karena percaya pada Faris, ia sering membiarkan suaminya mengelola sebagian keuangan rumah tangga. Tapi setelah melihat bukti-bukti transaksi mencurigakan, ia sadar bahwa ia harus segera mengambil kendali atas semuanya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah memisahkan semua aset dan tabungannya. Ia memindahkan uang yang ada di rekening bersama mereka ke rekening pribadinya. Ia juga mengecek kepemilikan properti yang selama ini ia beli,
memastikan semuanya tetap atas namanya. Setelah itu, ia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang wanita yang menjadi istri kedua Faris, Ayu. Lewat media sosial dan beberapa kenalan di kampung halaman Faris, ia akhirnya mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang siapa Ayu sebenarnya. Ternyata, Ayu bukan hanya sekadar wanita yang Faris nikahi diam-diam. Ia juga sudah memiliki seorang anak dari hubungan mereka. Dan lebih mengejutkan lagi, rumah yang mereka tinggali di kampung bukanlah hasil kerja keras Faris sendiri, melainkan dibeli dengan uang yang diam-diam diambil dari tabungan mereka selama ini. Vina menggigit bibirnya. Jadi selama ini, ia bekerja keras, menabung, dan mempercayakan semuanya pada Faris, hanya untuk melihat suaminya menghamburkan uangnya untuk kehidupan dengan wanita lain? Rasa marah yang selama ini ia tekan semakin membuncah. Tapi ia tetap menahan diri. Ia harus menghancurkan Faris dengan cara yang lebih cerdas. Malam itu, setelah memastikan bahwa Faris sudah tertidur pulas, Vina duduk di depan laptopnya dan mulai mengakses rekening bersama mereka. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mentransfer seluruh sisa saldo ke rekening pribadinya. Selesai. Langkah pertama berhasil. Selanjutnya, ia menghubungi bank untuk memblokir kartu kredit yang selama ini digunakan Faris. Ia menyatakan bahwa kartu tersebut telah hilang dan meminta pihak bank untuk segera menonaktifkannya. Kemudian, ia mulai menyusun dokumen-dokumen untuk mengubah status kepemilikan rumah dan kendaraan mereka. Rumah yang selama ini mereka tempati memang atas nama Vina, tetapi ada beberapa aset lain seperti mobil dan motor yang masih atas nama Faris. Ia tidak ingin meninggalkan celah sedikit pun. Keesokan paginya, saat Faris bersiap berangkat kerja, Vina tetap bersikap seperti biasa. Ia bahkan membuatkan sarapan untuknya. Namun, begitu Faris meninggalkan rumah, Vina segera berangkat ke kantor notaris untuk mengurus semua dokumen yang dibutuhkan. Ia juga menemui seorang pengacara untuk berkonsultasi tentang langkah hukum yang bisa ia ambil. Saat siang menjelang, ia mendapatkan kabar bahwa semua proses pemindahan asetnya berjalan dengan lancar. Satu persatu, ia telah berhasil memutus sumber keuangan Faris. Beberapa hari kemudian, Faris mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menerima pesan dari bank yang menyatakan bahwa rekeningnya tidak bisa diakses. Ia juga mendapat pemberitahuan bahwa kartu kreditnya telah diblokir. Panik, ia mencoba menghubungi pihak bank, tetapi semua upayanya sia-sia. Vina hanya tersenyum dalam diam saat melihat ekspresi frustasi Faris. Tapi ia belum puas sampai di sini. Langkah berikutnya adalah membuka kedok Faris di depan keluarga besarnya. Ia tahu bahwa keluarga Faris sangat menghormatinya. Selama ini, mereka selalu menganggap Vina sebagai istri yang baik, wanita yang telah mendukung Faris sejak awal pernikahan mereka. Dan Vina akan memastikan bahwa keluarga Faris tahu siapa pria itu sebenarnya. Pada malam sebelum keberangkatan Faris ke kampung, Vina berpura-pura bertanya dengan nada lembut, "Mas, kapan berangkat mudik?" Faris yang saat itu sedang duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya, menoleh dengan raut wajah yang sedikit waspada. "Lusa." "Kenapa?" tanyanya singkat. Vina tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, aku cuma ingin memastikan. Aku ingin tahu kapan aku harus mulai berkemas." Ekspresi Faris seketika berubah. Ia menatap Vina dengan tatapan penuh kebingungan. "Kemas? Untuk apa?" Vina pura-pura memasang wajah bingung. "Ya ikut mudik, Mas. Kan aku juga ingin berkunjung ke rumah ibu." Faris menelan ludah. "Vin, aku sudah bilang, tahun ini kita nggak usah mudik dulu. Kondisi di kampung masih belum kondusif. Dan aku juga banyak urusan." Vina mendekat dan menatap Faris lurus-lurus. "Benarkah itu alasan sebenarnya, Mas?" Faris terlihat sedikit gelisah. "Ya tentu saja. Kenapa kamu tanya seperti itu?" Vina menghela napas panjang, lalu berdiri.
Ia mengambil ponselnya, membuka galeri, dan menyerahkan layar ponsel itu kepada Faris. Aku ingin tahu, kalau memang aku tidak boleh ikut mudik, apakah ini alasannya? Faris mengernyitkan dahi, lalu menatap layar ponsel itu. Wajahnya langsung pucat pasi saat melihat foto-foto dirinya bersama Ayu. Tangannya bergetar ketika ia melihat screenshot percakapan mereka yang berisi rencana untuk terus memanfaatkan uang Vina. Vina, ini. Jangan coba-coba berbohong lagi, Mas, potong Vina tegas. Aku sudah tahu semuanya. Faris terdiam. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Aku sudah menyiapkan semua bukti, Mas, lanjut Vina. Dan aku pastikan, keluarga di kampung juga akan tahu semuanya. Faris mulai panik. Vina, kita bisa bicara baik-baik. Sudah terlambat. Vina menatapnya tajam. Aku akan pastikan kamu merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Aku akan buat kamu kehilangan semua yang selama ini kamu nikmati dengan uangku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Faris benar-benar merasa terpojok. Dan Vina tahu, ini baru permulaan. Setelah malam yang penuh konfrontasi itu, Faris berubah menjadi pria yang gelisah dan penuh ketakutan. Setiap gerak-geriknya kini dipenuhi kecemasan, seolah-olah ia tahu bahwa hidupnya akan segera hancur. Vina melihat semua itu dengan tatapan dingin. Ia tidak lagi merasakan cinta atau simpati terhadap pria yang dulu ia percayai sepenuh hati. Yang tersisa hanyalah rasa marah yang telah berubah menjadi keteguhan untuk menghancurkan lelaki itu. Sejak pagi, Faris sibuk dengan ponselnya. Vina tahu, suaminya itu sedang mencoba menghubungi seseorang. Mungkin Ban, mungkin juga Ayu, atau bisa jadi keluarganya di kampung. Tapi Vina sudah memastikan bahwa semua aksesnya telah terputus. Rekeningnya telah diblokir, kartu kreditnya sudah dinonaktifkan, dan bahkan beberapa dokumen penting yang selama ini ia abaikan telah diamankan oleh Vina. Ketika sarapan, Faris hanya duduk dengan wajah muram. Biasanya, ia akan menyantap makanan buatan Vina dengan lahap. Tapi kali ini, sendok di tangannya bahkan tidak bergerak. Vina duduk di hadapannya, menyesap teh hangat dengan tenang. Ia menunggu. Akhirnya, Faris angkat bicara. Vina, kita perlu bicara. Vina mengangkat alisnya, seolah memberi isyarat agar Faris melanjutkan. Aku tahu kamu marah. Aku ngerti, kata Faris dengan suara yang berusaha terdengar lembut. Tapi, bisa nggak kita selesaikan ini baik-baik? Vina hanya tersenyum kecil. Selesaikan baik-baik? Tanyanya sinis. Seperti apa, Mas? Seperti saat Mas menghabiskan uangku untuk kehidupan dengan istri barumu di kampung? Atau seperti saat Mas berbohong padaku dengan sejuta alasan agar aku tidak ikut mudik? Faris menghela napas panjang. Aku nggak mau kehilangan kamu, Vin. Kata-kata itu membuat Vina ingin tertawa. Oh, jadi sekarang aku ini siapa? Istri pertama yang Mas pertahankan karena uangku? Sementara istri yang satu lagi Mas nikahi untuk kesenangan. Faris terdiam. Vina tahu, tak ada lagi kebohongan yang bisa dikeluarkan dari mulut pria itu. Dengar, Vin, lanjut Faris akhirnya, dengan suara yang lebih pelan. Aku memang salah. Aku akui semuanya. Tapi tolong, jangan buat ini semakin buruk. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Vina menyilangkan tangan di dada. Memperbaiki, gumamnya. Setelah semua yang Mas lakukan? Tidak, Mas. Aku nggak akan membiarkan Mas lolos begitu saja. Saat itu, ponsel Faris bergetar. Ia buru-buru mengambilnya, tapi Vina sudah lebih dulu merebutnya dari tangan suaminya. Ia menatap layar ponsel itu. Sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Tapi Vina tahu siapa yang menelepon. Dengan sengaja, ia menjawab panggilan itu.
"Mas, ini aku." Suara seorang wanita terdengar di seberang sana. "Ayo." Faris seketika berdiri dan mencoba merebut ponselnya. Tapi Vina mengangkat tangan, memberi isyarat agar pria itu diam. "Mas, kenapa nggak bisa aku hubungi dari tadi? Aku butuh uang buat belanja. Katanya kita mau mudik besok." Vina tersenyum tipis. "Ayu," katanya dengan nada tenang. Terdengar suara keheningan di seberang sana. "Siapa ini?" Ayu akhirnya bertanya. Suaranya kini dipenuhi kecemasan. Vina menatap Faris yang kini berdiri membeku. Wajahnya pucat pasi. "Aku Vina, istri sah Faris," jawabnya pelan, tapi penuh tekanan. "Dan mulai sekarang, aku pastikan kamu dan Faris tidak akan mendapatkan sepeser pun dari hartaku." Terdengar suara tercekat dari seberang telepon. "Vina? Aku." Tapi Vina sudah menekan tombol akhir panggilan dan meletakkan ponsel di atas meja. Ia menatap Faris, yang kini terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Vina tahu, hanya menghancurkan keuangan Faris tidaklah cukup. Pria itu harus merasakan kehancuran yang lebih dalam, kehancuran harga diri. Dan satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah membongkar semua kebohongan Faris di depan keluarganya. Maka, keesokan harinya, Vina berangkat lebih dulu ke kampung halaman Faris. Ia tidak memberitahu suaminya, hanya meninggalkan sebuah catatan singkat di meja makan. "Aku akan mudik duluan. Kutunggu Mas di sana." Vina tahu, Faris pasti akan panik. Ia akan buru-buru menyusul, berharap bisa mencegahnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Saat Vina tiba di rumah mertua, ia disambut dengan hangat oleh ibu Faris. Wanita itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia bahkan sempat berkata, "Loh, Vina mudik duluan? Faris mana?" Vina tersenyum kecil. "Mas Faris masih ada urusan. Tapi aku datang duluan karena ada hal penting yang ingin aku sampaikan, Bu." Ibu Faris mengernyit. "Hal penting?" Vina mengangguk. Lalu dengan tenang, ia mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya. Dokumen-dokumen yang berisi bukti transfer, catatan transaksi, bahkan beberapa foto Faris dengan Ayu. Saat ibu mertuanya melihat dokumen itu, wajahnya langsung berubah. Apa ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Vina menatapnya lurus. "Bu, selama ini aku percaya pada Mas Faris. Aku bekerja keras. Aku mendukungnya. Aku bahkan membiarkan dia mengelola sebagian keuangan kami." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Tapi ternyata, semua uang yang selama ini aku kumpulkan, yang aku kira untuk masa depan kami, justru dipakai Mas Faris untuk membiayai hidupnya dengan wanita lain. Aku tidak tahu apakah ibu tahu soal ini, tapi sekarang aku ingin memastikan semua orang tahu." Ibu Faris terdiam, matanya berkaca-kaca. Tidak mungkin." Saat itu, pintu depan terbuka dengan keras. Faris berdiri di sana, napasnya memburu. Ia pasti telah menyusul dengan panik. "Vina, apa yang kamu lakukan?" bentaknya. Vina menoleh dengan santai. "Oh, Mas, akhirnya datang juga." Ia berbalik ke arah keluarga Faris, lalu berkata, "Bukankah Mas Faris bilang aku tidak boleh ikut mudik karena kondisi di kampung belum kondusif? Tapi sepertinya itu hanya alasannya." Faris terlihat sangat panik. Ia melirik ibunya, yang kini menatapnya dengan kekecewaan mendalam. "Aku bisa jelaskan, Bu," katanya dengan suara lemah. Tapi ibunya sudah menggeleng. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Kamu," suara ibu Faris bergetar. "Kamu berani melakukan ini pada istrimu? Pada perempuan yang sudah berkorban untukmu?" Faris tidak bisa berkata apa-apa. Semua mata tertuju padanya. Dan di saat itulah, Vina tahu, ia telah menang. Tapi ia belum selesai. Setelah semua kebenaran terungkap,
Vina kembali ke kota dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu, Faris tidak akan bisa hidup dengan nyaman lagi. Semua aset yang dulunya bisa ia nikmati sudah tidak bisa diakses. Keluarganya telah mengetahui semua kebohongannya. Dan Ayu, yang selama ini menikmati uang hasil kerja keras Vina, kini harus hidup tanpa kepastian. Vina mendengar dari salah satu temannya bahwa Ayu mulai menekan Faris untuk tetap memberikan uang padanya. Tapi Faris tidak punya apa-apa lagi. Tanpa tabungan, tanpa pekerjaan tetap, tanpa dukungan dari siapapun, pria itu kini harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dan Vina, ia telah melanjutkan hidupnya tanpa beban, tanpa penyesalan. Ia telah membalas sakit hatinya dengan cara yang paling elegan, membiarkan karma bekerja, dengan sedikit bantuan dari dirinya sendiri. Sejak kepulangannya dari kampung halaman Faris, Vina merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Tidak ada lagi kebohongan yang menyelimutinya. Tidak ada lagi sosok suami yang diam-diam mengkhianatinya. Kini, hidupnya benar-benar miliknya sendiri. Tapi meskipun ia telah membebaskan dirinya dari Faris, masih ada hal yang perlu ia bereskan, yaitu memastikan bahwa pria itu dan Ayu benar-benar merasakan akibat dari perbuatan mereka. Setiap pagi, Vina bangun dengan perasaan lebih lega. Ia kini bisa menikmati sarapan tanpa perlu menunggu seorang suami yang selama ini hanya berpura-pura mencintainya. Ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan kemana uangnya mengalir. Semua aset dan tabungannya kini sudah aman dalam genggamannya sendiri. Namun, hidup tanpa Faris ternyata tetap menyisakan beberapa gangguan. Salah satunya adalah telepon dan pesan dari pria itu yang tak henti-hentinya masuk ke ponselnya. "Vina, tolong. Aku butuh bantuanmu. Aku nggak punya uang. Aku nggak bisa pulang. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Sayang. Aku nyesel. Aku janji bakal berubah. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Pesan-pesan itu selalu datang setiap malam, terutama setelah Faris benar-benar merasakan bagaimana hidup tanpa kemewahan yang selama ini ia nikmati. Vina tidak membalas satupun dari pesan itu. Ia tahu, jika ia memberikan kesempatan sedikit saja, Faris akan mencoba memanipulasinya lagi. Namun, hal yang lebih menarik adalah berita yang ia dengar dari salah satu temannya yang masih berhubungan dengan keluarga Faris. "Kamu tahu, Vin, ibu mertuamu itu benar-benar kecewa berat sama Faris. Sejak kamu bongkar semua kebohongan dia, ibunya nggak mau bicara sama dia lagi. Sekarang Faris benar-benar sendirian." Vina hanya tersenyum mendengar itu. Ia tidak merasa kasihan. Jika ada satu hal yang pasti, itu adalah fakta bahwa Faris telah menggali kuburnya sendiri. Sementara itu, Ayu juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Setelah mengetahui bahwa Faris benar-benar tidak punya akses keuangan lagi, wanita itu mulai menunjukkan tanda-tanda frustasi. "Mas, aku nggak bisa terus begini," teriak Ayu dalam sebuah rekaman suara yang dikirimkan oleh temannya kepada Vina. "Katanya kita bisa hidup enak. Katanya kamu bisa kasih aku segalanya. Mana semua itu sekarang?" Faris terdengar berusaha menenangkan Ayu, tapi wanita itu tidak lagi mau mendengar alasan. Tanpa uang, tanpa jaminan hidup, Ayu mulai menyesali keputusannya. Tapi sudah terlambat. Salah satu bagian terbaik dari rencana Vina adalah memastikan bahwa Faris benar-benar terjebak. Sejak ia memblokir kartu kredit dan rekening bank suaminya, Vina tahu Faris akan kesulitan bertahan hidup. Apalagi, pria itu tidak memiliki pekerjaan tetap di luar negeri. Beberapa minggu setelah ia meninggalkan Faris, Vina menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Saat ia membukanya, ia tertawa kecil. Itu adalah pesan dari Faris yang dikirim dari ponsel seseorang. "Vina, tolong. Aku benar-benar terjebak di sini. Aku nggak bisa pulang. Aku bahkan nggak bisa makan dengan layak. Aku cuma butuh sedikit uang buat tiket pesawat. Aku janji,
Aku nggak akan ganggu kamu lagi setelah ini. Vina membaca pesan itu berulang kali. Ada sedikit kepuasan dalam hatinya. Akhirnya, pria yang telah menghancurkan kepercayaannya itu merasakan apa yang dulu ia rasakan, putus asa dan tak berdaya. Tapi apakah ia akan membantu Faris? Tentu saja tidak. Tanpa ragu, Vina memblokir nomor itu dan membuang ponselnya ke meja. Hidupnya kini sudah jauh lebih baik tanpa Faris. Setelah memastikan bahwa Faris tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupannya, Vina mulai fokus pada dirinya sendiri. Ia kembali bekerja dengan semangat baru, memperluas bisnis yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Tanpa Faris yang menghabiskan uangnya, Vina bisa mengatur keuangannya dengan lebih bijak. Ia juga mulai membuka hatinya pada kehidupan sosial yang lebih luas. Jika dulu ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus rumah tangga dan mendukung suaminya, kini ia menikmati waktu bersama teman-temannya. Ia bahkan mulai bertemu dengan orang-orang baru, meskipun ia belum berniat untuk menjalin hubungan serius lagi. Tapi yang paling penting, Vina kini merasa bebas. Ia telah membalas semua sakit hatinya dengan cara yang paling elegan. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu membalas dengan kebencian secara langsung. Ia hanya perlu menunjukkan pada dunia, dan pada Faris, bahwa ia bisa hidup jauh lebih baik tanpa pria itu. Dan itu adalah balas dendam terbaik yang pernah ada. Hari-hari berlalu dengan tenang bagi Vina. Setelah badai yang meluluh lantakkan kehidupannya, kini ia mulai merasakan ketenangan yang lama hilang. Pagi-pagi ia bangun tanpa perlu tergesa-gesa menyiapkan sarapan untuk seseorang yang tidak pernah menghargainya. Ia bisa menikmati secangkir kopi di balkon apartemennya, menghirup udara segar, dan membiarkan sinar matahari pagi menyentuh wajahnya tanpa beban di hati. Namun, meskipun hidupnya kini jauh lebih baik, ada saat-saat di mana kenangan pahit kembali menyelinap ke dalam pikirannya. Kadang-kadang, saat ia melewati toko pakaian pria yang dulu sering ia datangi untuk membelikan kemeja bagi Faris, ada perasaan aneh di hatinya. Bukan rindu, bukan sayang, melainkan sebuah pertanyaan kecil. Kenapa dulu aku sebodoh itu? Vina tersenyum pahit setiap kali pemikiran itu muncul. Ia bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ia telah belajar dari kesalahannya. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya terjebak dalam hubungan yang merugikan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di kantor, ia berjalan keluar dari gedung sambil memeriksa ponselnya. Ada pesan dari sahabatnya, Lita. Vin, besok ada acara gathering kantor. Kamu ikut, kan? Ayolah, udah lama kamu gak jalan-jalan. Vina ragu sejenak. Sejak perceraiannya dengan Faris, ia memang lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Bukannya ia menghindari teman-temannya, tapi ia hanya merasa butuh waktu untuk menata hidupnya kembali. Namun, kini setelah semuanya mulai membaik, mungkin sudah waktunya untuk kembali bersosialisasi. Oke, aku ikut. Di sisi lain dunia, di sebuah kota asing yang jauh dari kenyamanan yang biasa ia nikmati, Faris benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia duduk di sebuah kamar sewa kecil yang hampir kosong. Hanya ada kasur tipis dan koper berisi beberapa pakaian. Uang di sakunya nyaris habis. Sejak Vina memutus semua akses keuangan yang dulu ia nikmati, ia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada kartu kredit, tidak ada rekening bank yang bisa ia gunakan. Awalnya, ia mencoba bertahan dengan harapan Ayu akan tetap setia menemaninya. Tapi wanita itu sudah pergi. Setelah beberapa minggu tanpa kepastian dan tanpa uang, Ayu mulai menunjukkan wajah aslinya. Aku nggak bisa hidup kayak gini, Mas. Aku kira kamu punya tabungan. Aku kira kamu bisa kasih aku kehidupan yang layak. Ayu, tolong sabar. Aku pasti bisa cari jalan keluar. Jalan keluar apanya? Kita udah nggak punya apa-apa. Dan pada akhirnya, Ayu memilih pergi. Wanita itu meninggalkannya tanpa rasa bersalah, kembali ke keluarganya dengan alasan ingin
memulai hidup baru. Faris marah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kini, ia benar-benar sendiri. Tidak ada istri, tidak ada keluarga yang peduli. Bahkan ibunya sendiri sudah tidak mau berbicara dengannya sejak tahu bahwa ia telah menghancurkan pernikahannya dengan Vina demi wanita lain. Faris mencoba menghubungi beberapa temannya, berharap ada yang bisa membantunya. Tapi tak ada yang benar-benar peduli. Semua orang hanya mengingatnya sebagai pria yang dulu selalu hidup enak berkat istrinya. "Tolong, Vin. Aku butuh bantuan." Ia mengetik pesan itu di ponselnya, tapi sebelum sempat mengirimnya, ia ragu. Apakah Vina masih peduli? Apakah ia masih punya tempat di hati wanita yang telah ia sakiti? Vina duduk di sebuah restoran bersama Lita dan beberapa teman lainnya. Suasana di sekitar mereka penuh dengan tawa dan obrolan ringan. Ia menikmati makanan di depannya, merasa lebih rileks daripada yang ia rasakan selama bertahun-tahun. "Aku senang kamu akhirnya mau keluar lagi," kata Lita sambil tersenyum. "Dulu, waktu masih sama Faris, kamu jarang banget ikut acara kayak gini." Vina tersenyum kecil. "Dulu aku terlalu sibuk ngurusin dia." "Dan sekarang kamu bebas," ujar salah satu teman mereka. "Serius, Vin, kamu kelihatan lebih bahagia sekarang." Vina mengangguk. Ia memang lebih bahagia. Tanpa Faris, hidupnya terasa lebih ringan. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi kebohongan. Saat ia meraih ponselnya untuk mengecek notifikasi, ia melihat sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. "Vina, aku butuh kamu." Ia langsung tahu itu dari siapa. Faris. Vina menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya menghapus pesan itu tanpa membalas. Ia tidak lagi butuh Faris dalam hidupnya. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Malam itu, Vina duduk di sofa apartemennya, menikmati secangkir teh hangat sambil membaca novel. Hujan rintik-rintik membasahi jendela, menambah suasana tenang yang selama ini ia rindukan. Namun, pikirannya masih melayang pada pesan yang ia terima tadi sore. "Vina, aku butuh kamu." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Faris, pria yang dulu ia cintai sepenuh hati, pria yang ia percaya akan menjadi pasangan hidupnya selamanya, kini datang mengemis perhatian setelah menghancurkan hidupnya. Vina menghela napas dalam. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak terjebak dalam masa lalu. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini sebuah panggilan. Nomor yang sama. Faris mencoba menghubunginya lagi. Jari-jari Vina sempat ragu, tapi akhirnya ia memutuskan untuk tidak menjawab. Ia tahu jika ia mengangkatnya, Faris hanya akan memberikan alasan-alasan yang mungkin akan menggoyahkan hatinya. Ia tidak mau lagi terseret ke dalam kepura-puraan pria itu. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi lagi. Sebuah pesan masuk. "Vina, tolong angkat sebentar. Aku butuh bicara denganmu." Vina mengabaikannya. Ia mematikan notifikasi, lalu beranjak menuju kamar. Ia ingin tidur dengan tenang tanpa diganggu oleh bayang-bayang masa lalu. Di seberang kota, Faris duduk di sebuah kafe kecil dengan tatapan kosong. Ia baru saja mencoba menghubungi Vina berkali-kali, tapi hasilnya nihil. Ia tidak menyangka bahwa wanita itu benar-benar sudah melupakannya. Dulu, Vina selalu ada untuknya. Saat ia kesulitan, saat ia merasa lelah dengan pekerjaan, saat ia butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya, Vina selalu menjadi tempatnya bersandar. Tapi kini, wanita itu bahkan tidak mau membalas pesannya. Faris meremas rambutnya, frustrasi. Ia benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Setelah Ayu meninggalkannya, ia mencoba bertahan dengan sisa uang yang ada, tapi semuanya perlahan habis. Ia tidak bisa lagi hidup dengan nyaman seperti dulu. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak mudah. Selama ini, ia terlalu bergantung pada Vina,
menikmati kemewahan yang diberikan oleh wanita itu tanpa pernah berpikir untuk berusaha sendiri. Ia mulai mengingat kembali semua kesalahan yang telah ia lakukan. Bagaimana ia mengkhianati Vina dengan menikahi Ayu secara diam-diam. Bagaimana ia dengan kejam melarang Vina ikut mudik agar bisa menghabiskan waktu bersama istri barunya. Bagaimana ia menganggap Vina hanya sebagai sumber keuangan tanpa pernah benar-benar mencintainya. Kini, ia menyadari betapa bodohnya dirinya. Ia mengambil ponselnya lagi dan mengirim pesan lain. Vina, aku minta maaf. Aku menyesal. Aku mohon, beri aku kesempatan. Namun, seperti sebelumnya, tidak ada balasan. Keesokan paginya, Vina terbangun dengan perasaan lebih ringan. Ia bersyukur karena keputusannya untuk tidak membalas pesan Faris. Ia tahu, pria itu hanya datang karena terdesak, bukan karena benar-benar menyesal. Jika Faris masih memiliki semua yang ia inginkan, ia pasti tidak akan menghubungi Vina seperti ini. Saat ia bersiap-siap untuk bekerja, ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari sahabatnya, Lita. Vin, kamu ada waktu hari ini? Aku ada sesuatu yang pengen aku ceritain. Vina tersenyum kecil. Ia senang memiliki sahabat yang selalu ada untuknya. Tentu. Kita ketemu di kafe biasa setelah kerja. Ya. Hari itu berjalan dengan cepat. Pekerjaan di kantor cukup sibuk, tapi itu membuat Vina senang. Ia lebih memilih tenggelam dalam pekerjaan daripada memikirkan Faris. Sore harinya, ia bertemu dengan Lita di sebuah kafe yang sering mereka kunjungi. Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang, kata Lita setelah mereka memesan minuman. Vina tersenyum. Aku memang lebih bahagia. Dan Faris? Aku tidak peduli lagi dengannya. Lita mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya. Aku sebenarnya agak ragu buat kasih tahu ini ke kamu, tapi aku pikir kamu berhak tahu. Vina menatap sahabatnya dengan heran. Apa? Lita menyerahkan ponselnya, memperlihatkan sebuah tangkapan layar. Itu adalah unggahan seseorang di media sosial. Foto Faris, dengan kondisi yang terlihat mengenaskan, duduk di pinggir jalan dengan wajah kusut. Dulu selalu hidup mewah, sekarang bahkan tidak punya tempat tinggal. Inilah akibatnya kalau hanya mengandalkan orang lain tanpa berusaha sendiri. Vina membaca caption itu dengan hati bergetar. Ia tidak pernah menyangka bahwa Faris akan jatuh sejauh ini. Vina menatap layar ponsel Lita cukup lama. Foto Faris yang dulu selalu tampil rapi, penuh percaya diri, kini tampak kusut dan tak berdaya. Pria itu duduk di trotoar dengan pakaian lusuh, wajahnya kuyu, dan matanya kosong. Ia terlihat seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Ini, beneran Faris? Tanya Vina pelan, masih belum percaya dengan apa yang ia lihat. Lita mengangguk. Aku dapat ini dari teman yang tinggal di dekat rumah lama kalian. Dia bilang Faris sekarang gak punya tempat tinggal, dan katanya dia sempat numpang di rumah saudaranya, tapi gak lama diusir karena gak punya uang. Vina tidak tahu harus merasa apa. Sejujurnya, ini adalah akhir yang pantas untuk pria yang telah mengkhianatinya. Pria yang dulu melarangnya mudik dengan alasan yang dibuat-buat, hanya agar bisa merayakan lebaran dengan istri barunya. Pria yang tanpa malu-malu menghabiskan uangnya selama bertahun-tahun, hanya untuk berpaling ke wanita lain begitu merasa cukup. Jadi Ayu kemana? Tanya Vina. Lita terkekeh sinis. Kabar terakhir, Ayu juga sudah pergi ninggalin dia. Sejak uang Faris habis, perempuan itu kabur. Katanya sih, dia sekarang udah punya pacar baru. Faris ditinggal begitu aja. Bahkan sempat ditolak waktu dia minta Ayu buat menerimanya kembali. Vina menghela napas panjang. Ia tidak bisa bilang ia kasihan. Ini bukan hasil dari kebetulan. Semua ini adalah akibat dari keputusan yang Faris buat sendiri. Vin, jujur, kamu puas? Tanya Lita.
Vina meneguk minumannya perlahan. Dulu mungkin aku pengen banget lihat dia menderita. Aku pengen dia merasakan sakitnya dikhianati, dihina, ditinggalkan. Tapi sekarang, aku gak merasa apa-apa. Rasanya biasa aja. Aku gak bahagia, tapi juga gak sedih. Lita tersenyum. Itu tandanya kamu udah benar-benar sembuh, Vin. Kamu udah gak peduli lagi sama dia. Vina tersenyum tipis. Mungkin Lita benar. Luka di hatinya sudah lama sembuh. Dan saat ini, hidupnya jauh lebih baik tanpa Faris di dalamnya. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Faris berjalan tanpa tujuan. Ia merasa tubuhnya lelah, pikirannya kacau, dan ia tidak tahu lagi harus pergi kemana. Semua orang yang dulu dikenalnya menutup pintu untuknya. Bahkan keluarganya sendiri tidak ingin tahu tentang keadaannya. Ia mengeluarkan ponselnya, berharap bisa menemukan seseorang yang bisa ia hubungi. Tapi baterainya sudah habis. Bahkan ia tidak punya uang untuk sekadar membeli makan hari ini. Saat itulah, untuk pertama kalinya, ia merasakan benar-benar kehilangan. Ia mengingat bagaimana dulu Vina selalu ada untuknya. Jika ia sakit, Vina merawatnya. Jika ia kehabisan uang, Vina yang membantunya. Jika ia butuh tempat pulang, Vina selalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Dan sekarang, Vina sudah pergi, meninggalkannya seperti yang seharusnya ia lakukan sejak dulu. Faris menyesal. Ia benar-benar menyesal. Tapi sayangnya, penyesalan selalu datang terlambat. 3 bulan kemudian, Vina duduk di ruang kerjanya dengan tenang. Hidupnya kini sudah jauh lebih baik. Karirnya berkembang, ia mulai berani membuka hatinya untuk seseorang yang baru. Dan yang paling penting, ia sudah tidak dihantui masa lalu lagi. Ia mendengar dari beberapa kenalan bahwa Faris kini bekerja serabutan. Hidupnya tidak lagi nyaman, tapi setidaknya ia mulai belajar untuk mandiri. Vina tidak pernah mencoba menghubungi pria itu lagi. Baginya, kisahnya dengan Faris sudah selesai. Sekarang, ia hanya ingin fokus pada kebahagiaan dirinya sendiri. Dari kisah Vina, kita belajar bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan membalas dengan ketulusan yang sama. Terkadang, kita harus merasakan luka dan pengkhianatan agar bisa melihat siapa yang benar-benar layak ada dalam hidup kita. Jika kamu pernah dikhianati atau disakiti oleh seseorang yang kamu percaya, jangan terjebak dalam dendam. Balaslah dengan cara yang lebih elegan, dengan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia tanpa mereka. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan berasal dari balas dendam, tapi dari hati yang sudah benar-benar merdeka dari masa lalu. Ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang yang tidak menghargaimu. Beranilah melangkah, karena di depan sana, masih ada banyak kebahagiaan yang menunggu untuk kamu raih. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Tetap kuat, tetap percaya pada diri sendiri, dan jangan pernah ragu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak lagi membahagiakanmu. Salam hangat dan semoga hari-harimu penuh kebahagiaan.